لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر. Malam Pak Agung ada jelasin tentang materi pernikahan kan ya? Iya betul ada minggu lalu itu. Nah aku kurang paham tuh maksud dari yang diterangin Pak Agung, emang pernikahan itu apa sih? Nah gini Pica, pernikahan adalah hubungan lahir dan batin antara perempuan dan juga laki-laki untuk hidup bersama dalam hubungan pernikahan. Nantinya ini tuh harus sesuai dengan hukum syariat Islam sehingga akan menimbulkan hak dan juga wewenang bagi setiap pihaknya. Terus juga Pak Agung ada bilang tuh hukum dari pernikahan ada di Quran surah Ar-Rum ayat 21. Oh jadi gitu, sekarang aku paham dari penjelasanmu. Nah tujuan dari pernikahan itu apa ya? Nah, kalau untuk tujuan pernikahan, yang pertama yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan juga ketenangan yang sakinah. Lalu yang kedua yaitu untuk memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yaitu sebagai untuk memenuhi kebutuhan biologi sehingga mendapatkan keturunan yang sah. Nah yang pastinya dalam pernikahan itu ada hukum-hukumnya kan? Kan ada hukum wajib, sunnah, dan haram. Itu aku kurang ngerti dari penjelasan kemarin. Coba jelasin dong. Nah, sebelum kita ke hukum-hukumnya, ada pun juga hikmah dari pernikahan. Berbeda dengan tujuannya, hikmah dari pernikahan. Yang pertama yaitu terjalinnya hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak. Lalu yang kedua yaitu mendatangkan pintu rezeki dan juga pahala. Lalu yang ketiga yaitu terhindar dari perzinaan. Nah, kan tadi udah dibilang Pica bahwasannya pernikahan itu bisa wajib, bisa sunnah, dan bisa haram. Kita bahas yang pertama yaitu bisa saja wajib. Jadi pernikahan itu bisa saja wajib jikalau seseorang itu punya niat untuk menikah. Namun dia punya niat terselubung lain seperti dia bisa saja ingin menyakiti pasangannya. Itu jadi pernikahannya bersifat haram. Lalu yang kedua, pernikahan itu bisa saja sifatnya sunnah jikalau seseorang itu sudah mampu untuk melakukan pernikahan, namun ia masih bisa melawan hawa nafsunya. Lalu yang ketiga, bisa saja pernikahan itu bersifat wajib jika seseorang itu sudah sudah bisa melakukan pernikahan, namun ia dikhawatirkan jika tidak segera menikah ia dapat melakukan perzinaan. Oh gitu ya. Nah aku juga tahu tuh ada 4 hal yang harus dipertimbangkan dalam pernikahan. Yang pertama yaitu adalah hartanya, yang kedua yaitu keturunannya, dan yang ketiga kecantikan dan kegantengannya, dan yang terakhir dan yang terutama adalah agamanya. Nah dan ada juga rukun-rukun dan syarat-syarat dalam pernikahan. Yang pertama, syarat-syarat dan rukun-rukun dari calon suami adalah calon suami harus laki-laki, dan yang kedua tidak ada keterpaksaan. Dari calon istri harus berkelamin perempuan, dan yang kedua identitasnya harus jelas. Yang ketiga yaitu dari wali harus Islam, baligh, dan berakal sehat. Dan ada 2 orang saksi, syaratnya adalah harus Islam, baligh, dan berakal sehat. Nah dalam ijab dan qabul lafaznya harus jelas. Kajian aja yuk, harus nih, panas sekali cuacanya. Ada nggak sih orang-orang yang nggak dibolehkan sama pria? Ada. Loh, apa itu? Oh gitu. Adapun pernikahan yang dianggap tidak sah, yang pertama adalah pernikahan mufat, yaitu pernikahan yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah pernikahan sigar, yaitu pernikahan yang digunakan untuk membarter suatu barang tanpa mahar. Yang ketiga adalah pernikahan muhalil, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan menghalalkan orang yang telah ditalak sebanyak 3 kali untuk kembali kepada mantan istri ataupun mantan suami. Keempat adalah pernikahan orang yang sedang ihram. Kelima adalah pernikahan dengan masa idah. Keenam adalah pernikahan tanpa wali. Ketujuh yaitu pernikahan dengan wanita musyrik atau non muslim. Dan yang ke-8 adalah menikahi mahram. Tadi Rehan bahas apa ya? Tentang nggak semua cewek yang bisa dinikahi sama cowok. Oh, itu kan juga ada ini hak kewajiban suami pada istri, itu ada 4. Pertama itu memberikan istri ke tempat tinggal dengan layak dengan kemampuannya. Ada yang kedua juga memberi nafkah istri dengan layak dengan kemampuannya. Yang ketiga itu menginteraksi kepada istri secara ma'ruf atau baik.
yaitu dengan cara baik dan penuh kasih sayang dan menghormatinya dan menjaga. 4 itu menjadi pemimpin keluarga dan cara membimbing dan mengarahkannya. Oh gitu ya. Kalau misalkan istri ke suami itu gimana? Oh, ada juga 4 juga, kayak macam suami pada istri. Ini istri kepada suami. Yang pertama itu patuh dan taat kepada suami sesuai ajaran pendidikan agama. Yang kedua itu memelihara dan menjaga kehormatan diri sebagai seorang lelaki dan keluarga dan harta benda suami. Yang ketiga itu mengelola rumah tangga dengan baik. Yang keempat itu merawat dan mendidik anak terutama dan pendidikan agama. Ada juga mahar atau mas kawin. Mas kawin atau mahar disebut sebagai mahalal dan sadaqah. Aku mau ulangan nih, coba jelasin yang resepsi pernikahan. Oh, resepsi pernikahan. Nah, resepsi pernikahan atau yang biasa kita sebut walimatul uds itu adalah nama untuk setiap undangan atau makanan dan minuman yang disediakan karena adanya kebahagiaan atau yang lainnya. Nah, hukumnya ini sunnah dan wajib bagi yang memenuhi walimah tersebut. Oh gitu, jadi kalau materi talak dan nikah? Nah, talak itu bisa disebut dengan melepas ikatan. Nah, maksudnya di sini talak dan idah itu melepaskan ikatan pernikahan. Nah, hukumnya ini makruh. Nah, ada juga hukum-hukum yang lainnya itu ada 4. Yang pertama itu ada wajib, sunnah, haram, dan makruh. Nah, yang pertama itu ada wajib. Nah, wajib ini karena adanya ikatannya saling menyakiti atau ada yang berbahaya. Yang kedua itu adanya sunnah. Ini karena suaminya tidak lagi sanggup untuk memenuhi kebutuhan nafkah dan istrinya tidak melanggar kewajibannya sebagai istri. Nah, seperti itu, Kesya. Nah, di sini ada macam-macam talak. Macam-macam talak ada 3 jenis. Yang pertama, talak segi dari bahasa yang digunakan. Talak ini menjadi 2 bagian. Yang pertama, talak kalimat yang jelas. Yang kedua, talak kalimat sindiran. Yang kedua, ada talak sesuai dan tidak sesuai kalimat syariah. Talak ini dibagi menjadi 2, yaitu talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni adalah talak yang sesuai kalimat syariah. Talak bid'i tidak sesuai dengan kalimat syariah. Yang ketiga, talak boleh dan talak rujuk. Talak ini dibagi menjadi 2, yaitu talak raji dan talak bain. Talak raji adalah talak yang dijatuhkan suaminya kepada istrinya atas permintaan sebelum talak pertama. Talak bain ini menjadi 2 talak, yaitu talak sukro dan talak kubro. Talak sukro ini adalah talak yang dijatuhkan suaminya atas permintaan istrinya. Talak kubro adalah talak yang ditalak 3 kali, itu dalam arti perpisahan atau selamanya. Jadi gitu, paham? Aku juga. Kita ada materi lain. Apa itu? Jadi materi kita adalah idah. Jadi idah adalah sebuah masa di mana perempuan ingin menikah lagi, namun ia telah diceraikan oleh suaminya. Contohnya itu pada saat hamil masa idahnya sampai lahir anaknya yang dikandungnya. Oh, jadi gitu. Aku juga ada nih, yaitu pengertian dari rujuk. Apa tuh? Rujuk dalam bahasa Arab adalah raj'ah yang artinya kembali. Sedangkan dalam istilah, yaitu dalam kitab Al-Mughni Al-Muntaj, rujuk merupakan istri yang dikembalikan yang masih dalam masa idah, tapi talak raj'i bukan bain. Terus juga rujuk itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 231 dan dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua dan ayat 229. Nah, adapun syarat dan rukun rujuk. Nah, syaratnya itu baligh, berakal, tidak adanya paksaan dan orangnya tidak murtad. Nah, ada juga rukunnya. Yang pertama itu adanya perceraian atau talak. Yang kedua ada yang merujuk yaitu suami. Yang ketiga itu sihat atau ucapan yang dituturkan saat rujuk. Nah, yang keempat itu ada yang dirujuk yaitu istrinya. Nah, begitu. Oh, gitu. Oh, sekarang aku jadi tahu nih, makin paham deh dari penjelasan kalian. Apa gitu kita pulang aja? Bisa juga.